Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Valerie Budianto. Hari ini pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus memulai lawatannya di Indonesia. Paus datang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kemudian langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta Pusat. Paus Fransiskus tiba di Kedutaan Besar Vatikan Jakarta Pusat pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Krubes Vatikan adalah tempat yang dipilih Paus untuk menginap selama di Jakarta. Paus menolak untuk menginap di hotel. Warga menyambut kedatangan Paus di sekitar Kedubes Vatikan. Mereka meneriakkan selamat datang kepada pimpinan tertinggi Gereja Katolik dunia tersebut. Sebelumnya, pesawat komersial yang membawa Paus dan rombongan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Paus kemudian menuju ke Kedutaan Besar Vatikan dengan menggunakan mobil Innova. Sebelumnya, Paus menolak menggunakan mobil mewah dan meminta mobil yang biasa digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Kunjungan Paus ke Indonesia selama tanggal 3 hingga 6 September merupakan perjalanan apostolik atau perjalanan kerasulan pemimpin Gereja Katolik. Paus dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo, bertandang ke Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, serta memimpin misa di Stadion Utama dan Stadion Madia GBK Senayan, Jakarta. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terakhir persiapan ketibaan Paus Fransiskus di Indonesia pada Selasa pagi ini. Presiden menyambut hangat dan berterima kasih atas kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden kepada awak media usai rapat di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden memanggil Menteri Agama Yakut Holil Kumas, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo, dan Ketua Panitia Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia Ignatius Jonan. Presiden menyebut kunjungan ini sangatlah bersejarah. Hal ini lantaran menjadi kunjungan ketiga setelah Paus Paukus ke-6 tahun 1970 dan Paus Yohanes Paulus II tahun 1989. Kunjungan ini disebut sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu, namun terkendala pandemi COVID-19 sehingga baru terrealisasi hari ini. Presiden menyatakan Indonesia dan Vatikan punya komitmen yang sama, yakni memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat Indonesia. Selama 4 hari kunjungan di Indonesia, Paus Fransiskus dijadwalkan akan melakukan pertemuan kenegaraan, korps diplomatik, pertemuan dengan wakil masyarakat, tokoh lintas agama, serta menggelar misa kudus. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta misa kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Menteri Agama Yakut Holil Kumas memuji kesederhanaan Paus Fransiskus mulai dari memilih kendaraan yang sederhana hingga menginap di Wisma Kedutaan Besar Vatikan Jakarta Pusat. Menurutnya, kesederhanaan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia sekaligus pimpinan negara Vatikan itu patut menjadi contoh bagi yang lain.
Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tahta suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh, kira itu. Pimpinan tertinggi Gereja Katolik Dunia sekaligus pimpinan negara Vatikan Paus Fransiskus kini berada di Wisma Kedutaan Besar Vatikan Jakarta Pusat yang menjadi tempat menginap selama lawatan di Indonesia. Kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina langsung dari depan kantor Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Selamat sore Dila, bagaimana suasana dan pengamanan di Kedutaan Vatikan saat ini? Ya, Valerie, untuk saat ini memang tadi setelah dilakukan penyambutan secara resmi di Bandara Soekarno-Hatta atas kedatangan dari Paus Fransiskus. Ini Paus Fransiskus langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan. Tadi Paus Fransiskus tiba di Kedutaan Besar Vatikan pada pukul 11.25 siang. Kalau ditanya soal bagaimana situasinya pada sore hari ini seperti di belakang saya ini masih berjalan seperti biasa, lalu lintasnya ini juga seperti biasa karena memang tidak ada penutupan jalan maupun juga pengalihan arus lalu lintas selama kunjungan dari Paus Fransiskus ke Indonesia. Hal ini juga disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya yang menyampaikan bahwa nantinya pengalihan arus lalu lintas maupun juga penutupan jalan ini sifatnya adalah situasional melihat dari bagaimana mobilitas dari Paus Fransiskus maupun juga rombongannya selama berada di Indonesia. Nah, kalau kita bicara soal pengamanannya sendiri, Valerie, nah ini apabila di ring 1 atau di dalam Kedutaan Besar Vatikan ini dijaga oleh Pas Pampres untuk di ring 3 dan di ring 2 ini yang dibagi menjadi 4 titik, yaitu di depan Kedutaan Besar Vatikan, kemudian juga di Tugu Tani, di area Monas dan juga Gereja Katedral ini juga diturunkan sebanyak 500 personil gabungan dari Polri maupun juga TNI. Nah, tadi personil ini sudah diturunkan sejak pagi tadi dan akan terus berjaga selama 24 jam hingga hari terakhir dari kunjungan Paus Fransiskus pada 6 September mendatang. Nah, memang seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa Paus Fransiskus ini memilih Wisma dari Kedutaan Besar Vatikan ini untuk tempat beristirahat selama kunjungannya ke Indonesia, yaitu selama 4 hari 3 malam. Nah, kalau kita lihat agenda dari Paus Fransiskus pada hari ini, memang Paus Fransiskus ini diagendakan untuk beristirahat karena Paus ini sudah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari Roma menuju ke Indonesia. Namun tadi setibanya di Kedutaan Besar Vatikan ini juga ada penyambutan dari beberapa anak yatim piatu, kemudian juga dari para suster dan juga dari para pengungsi dari berbagai negara, mulai dari Myanmar, kemudian juga Afghanistan, dan lain sebagainya. Tadi juga para pengungsi ini sempat diperbolehkan, Valerie, untuk bertemu dan berinteraksi langsung dengan Paus Fransiskus. Meskipun tidak dalam waktu yang lama, yaitu hanya sekitar 5 menit saja. Namun tadi ketika kami berbincang dengan para pengungsi ini juga menyampaikan bahwa meskipun waktunya singkat, tapi mereka sempat berbincang dengan Paus dan juga menyampaikan beberapa keluhan sebagai seorang pengungsi yang terpaksa harus keluar dari negaranya karena masalah keamanan dan lain sebagainya. Nah, nantinya agenda dari Paus Fransiskus ini akan dilanjutkan pada esok hari. Ini akan bertemu dengan Presiden Jokowi. Kemudian di besoknya lagi ini Paus Fransiskus akan mengunjungi Masjid Istiqlal, kemudian juga memimpin misa di Gelora Bung Karno yang akan dihadiri oleh 80.000 umat. Demikian yang dapat kami sampaikan dari depan gedung Kedubes Vatikan. Valerie, untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Fadila Syarafina atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Demikian Headline News saat ini. Headline News akan kembali 1 jam datang. Anda juga dapat menyaksikan tayangan Metro TV lainnya lewat semua platform media sosial Metro TV. Sesaat lagi Metro hari ini akan hadir bersama Anda dengan rekan Indra Maulana dengan informasi diantaranya pihak kepolisian Resort Metro Depok berhasil mengamankan jaringan penjual bayi melalui media sosial. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.